Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim dalam kajian Ramadan bersama Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Satu kemuliaan, satu kehormatan bagi saya untuk dapat bersama-sama bertukar pikiran, bersilaturahim bersama Bapak Ibu semuanya dari seluruh penjuru tanah air. Ya, kalau tidak cukup tanah airnya, kita dengan udara juga. Jadi tanah, air, dan udara. Tapi sayangnya di Indonesia ini seperti ada plesetan. Ya, plesetannya apa? Indonesia tanah airnya, bukan tanah airku. Ya, itu plesetan. Dinyanyikan oleh sebagian orang yang agak bandel memang. Jadi nya itu kembali kepada siapa? Ya, kepada para koruptor, ya, para calon negeri ini. Jadi tanah air Indonesia ini bukan milik kita lagi, bukan milikku, tapi miliknya. Ya. Alhamdulillah, malam ini malam yang keempat bulan Ramadan, kita sudah berpuasa 3 hari, mulai dari hari Jumat kemarin, Sabtu, dan hari ini Ahad. Luar biasa. Kita bersyukur kehadirat Allah. Saya senang bulan Ramadan tahun ini kita dalam kondisi yang prihatin. Loh, apa Pak Ustadz? Apa nggak salah? Ramadan kok senang dengan keprihatinan. Ramadan itu kan mestinya meriah, semarak, banyak syiar. Betul, ya, syiar Ramadan harus kita hidupkan. Tapi kadang-kadang syiar Ramadan yang selama ini sudah kita jalani berapa tahun yang lalu, sebelum-sebelumnya, itu saking semaraknya, saking syiarnya, kadang-kadang beda-beda tipis antara festivalisasi dengan menghidupkan syiar Ramadan. Beda tipis antara komersialisasi Ramadan dengan dengan syiar Ramadan. Beda tipis antara hura-hura dengan sikap sebagian kita di antara kita yang mengadakan acara-acara buka puasa bersama di kantor-kantor, ya, di rumah orang-orang berada itu dengan berlebih-lebihan, bermewah-mewahan. Subhanallah. Maka tahun ini alhamdulillah saya bersyukur itu semua tidak terjadi. Tidak terjadi karena semua dipaksa untuk di rumah. Ramadan di rumah saja. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW juga mengembalikan fungsi tarbiyah di bulan suci Ramadan itu ke rumah. 3 hari, 3 malam. 3 malam Ramadan yang pertama beliau keluar, ya, sholat tarawih bersama di masjid. Lalu kemudian beliau tidak keluar lagi di malam keempat dan sampai seterusnya. Ya, orang sudah begitu semangat, di awal sudah dikatakan. Rasulullah sudah mengumumkan, qad ja'akum syahrun mubarak, syahrun azim, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran wa sufidatis syayatin. Wah, senang orang. Luar biasa. Mereka berbondong-bondong mereka ke masjid. Tapi Nabi melihat kok rame-rame 3 hari ini sampai luar biasa. Akhirnya beliau memutuskan untuk tidak keluar di malam yang keempat. Sehingga beliau sholat tarawih, sholat qiyamul lail di rumah saja. Ya. Padahal rumahnya itu berdampingan dengan masjid, dempet. Ya. Pintu rumah Rasulullah itu ada di sampingnya Raudhah Syarifah, Masjid Nabawi. Itulah rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi beliau memilih untuk tinggal dan salat tarawih qiyamul lail di rumah. Inilah kita kembali kepada kesederhanaan, kebersahajaan Ramadan meskipun
tidak mengurangi kekhusyuan, ya, tidak mengurangi nilai amal ibadah, dan tidak mengurangi syiar-syiar Ramadan. Syiar Ramadan diwujudkan oleh Rasulullah bagaimana? Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Subhanallah. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan suci Ramadan. Wa kana ajwad minar rihil mursalah. Lebih dermawan, lebih baik daripada angin yang berhembus sepoi-sepoi. Subhanallah. Ya. Kenapa rahasianya? Hina yalqahu Jibrilu fi kulli fayudarisuhul Quran wa dzalika fi kulli lailah. Rasulullah gembira, Rasulullah mewujudkan rasa syukurnya dengan banyak berderma berbagi. Kenapa? Karena beliau gembira luar biasa berjumpa dengan malaikat Jibril yang turun khusus setiap malam di bulan suci Ramadan hanya untuk mudarasatul Quran. Allahu Akbar. Maka beliau senang, bergembira. Ya, jadi antara puasa, kemudian tradisi berbagi, sedekah, ya, kemudian tilawatil Quran ini 3 in 1. Ya, ini amalan bulan puasa yang tidak boleh lepas. Ya, sekali lagi puasa, sedekah, berbagi, ya, kemudian tilawatil Quran, mudarasatul Quran, tadarus Al-Quran, apapun namanya itu, ini 3 paket, ya, 3 in 1 yang tidak boleh kita pisahkan, tidak lepaskan sama sekali. Maka kembali ke sinilah kebersajaan bulan Ramadan, luar biasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, para mubalik, para pengurus, ya, Majelis Tabligh Muhammadiyah setanah air dan seudara, karena kita menghirup udara yang sama. Tema kita malam hari ini adalah memahami sunnatullah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini sengaja saya pilih tema ini karena saya pikir pasti banyak lah mubalik yang akan membawakan tema-tema yang berkaitan langsung dengan terminologi Ramadan, puasa, dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk keluar dari mainstream. Ya, keluar dari mainstream. Saya ingat perkataan Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak HM Yusuf Kalla. Ya. Jangan sampai mubalik dai, ya, itu setiap Ramadan yang diulang-ulang ayatnya sama. Kutiba lagi, kutiba lagi. Kutiba alaikumusiyam maksudnya. Dari tanggal pertama sampai tanggal 30, ayat yang dibahas hanya kutiba saja. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Dan saya yakin, bagi organisasi dakwah Islam berkemajuan, dai-dai Muhammadiyah, insya Allah tidak seperti itu. Banyak tema-tema yang bisa kita bahas untuk mendekatkan dan merekatkan umat ini dengan Al-Quran, dengan spirit Ramadan, dengan substansi Ramadan. Saya yakin itu. Hanya saya ingin memberikan tekanan itu saja. Tidak ada maksud lain-lain, ya. Jangan dianggap menyinggung atau ini kan dai-dai atau mubalik Muhammadiyah. Tidak. Begini. Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah ini menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, itu jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, yang langsung disebut di dalam ayat 185 Al-Baqarah itu adalah apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi seluruh manusia, kemudian penjelasan-penjelasan rinci dari petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu yang langsung. Ayat yang sharih, nas yang tegas berkaitan dengan fungsi Al-Quran ketika diturunkan di bulan suci Ramadan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah. Selain itu, di dalam ayat-ayat yang lain, Allah menegaskan apa? Allah turunkan Quran ini sebagai cahaya, petunjuk, dan penjelasan bagi setiap sesuatu. Dalam surah An-Nisa, ayat 174, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu burhan, bukti yang nyata, argumentasi yang kuat, yang kokoh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami telah turunkan untukmu cahaya yang terang. Luar biasa. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 89,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Lengkap sekali di ayat Allah. Ya. Kami telah turunkan Al-Quran kepadamu, kitab ini kepadamu, wahai Muhammad. Untuk menjadi apa? Tibyanan likulli syai'. Penjelasan segala sesuatu. Tafsir, penjelasan atas semua yang terjadi di alam semesta. Ini maksud daripada tibyanan likulli syai'. Yang terjadi di alam semesta ini apa? Hukum alam. Sunnatullah. Hukum-hukum sosial, hukum-hukum ekonomi, ya, hukum-hukum politik, jatuh bangunnya peradaban manusia, ya, al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung kepada amalnya. Siapa yang malas, ya, tidak mau belajar, dia bodoh. Yang mau belajar, dia akan pandai. Itu sunnatullah. Dan Allah menjelaskan segala sesuatu itu dengan hukum-hukum yang pasti. Maka mempelajari Al-Quran itu sama dengan mempelajari ilmu pasti. Jangan salah. Ya. Ada orang yang menganggap, ngapain belajar ilmu agama. Mungkin ada di antara orang tua Muslim, ya, menganggap ilmu agama itu kuno, terbelakang, ya, tidak berkemajuan, ya, mendorong anaknya untuk belajar ilmu agama, jadi ustadz, jadi kiai, itu tidak ada untungnya, na'udzubillah, ya. Tidak ada, mohon maaf, profesinya yang tetap, tidak ada uangnya, tidak ada masa depannya, ya, gitu ya. Dan begitu rata-rata mindset, apalagi orang-orang di perkotaan, ya, menganggap Al-Quran ini ilmu yang tidak pasti, ilmu yang hanya bicara tentang surga neraka saja. Ya, apalagi ada yang pernah mengatakan itu, ya, tokoh-tokoh agama yang menakut-nakuti rakyat bangsa ini dengan surga dan neraka, ya, nakut-nakuti padahal mereka sendiri belum masuk surga dan neraka. Pernah dengar gitu ya? Pernah kan? Ada yang ngomong begitu ya. Siapa namanya itu? Itu tahu sendirilah, baca sendiri, cari di Google. Ya, ini penghinaan betul. Ya, itu penghinaan kepada agama dan tokoh agama. Ya, menganggap surga neraka itu tidak pasti, mengolok-olok agama, na'udzubillah min zalik, ya. Padahal Quran itu berisikan apa? Ilmu pasti. Tibyanan likulli syai'. Hakikat segala sesuatu telah kami jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Saudara mau bicara apa? Tentang fisika, tentang alam, tentang penciptaan manusia, tentang penciptaan jin, tentang penciptaan alam semesta, alam raya. Ya, luar biasa. Ayat-ayat Al-Quran ini didominasi oleh ayat-ayat tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Ayat-ayat tentang ibadah teknis, ya, ubudiyah, fikih itu sedikit sekali dalam Al-Quran. Imam Al-Ghazali mencatat hanya kurang lebih 500 ayat-ayat tentang hukum. Itu sudah semua itu. Hukum hukum ibadat, muamalah, ini 500. Selebihnya adalah sunnatullah yang ada di alam semesta dan di alam hidup sosial, ekonomi, dan politik manusia. Itu, ya. Kisah-kisah para nabi dan rasul itu diantaranya dalam metode dakwah mereka itu menghadapi para pembangkang, itu semua sudah masuk include di dalamnya tentang sunnatullah di alam semesta, sunnatullah yang pasti akan menimpa dan terjadi kepada kaum-kaum yang membangkang terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu pasti, Saudara. Tibyanan likulli syai'. Satu. Wahudan. Fungsi petunjuk, subhanallah. Kita kalau nggak ada petunjuk jalan, bingung sekarang. Ya. Mau pergi dari Jogja ke Sleman, masuk gang-gang tikusnya itu, kalau kita nggak pakai GPS, pusing, Saudara. Ya. Apalagi di Jakarta, kota besar, metropolitan. Mau mengarah ke gang ini, kecamatan ini, kelurahan ini, kalau kita tidak punya petunjuk jalan, GPS, nggak bisa, Saudara. Sekarang ini kita menggantungkan diri kepada apa? Kepada yang namanya petunjuk jalan, GPS. Itu untuk perkara-perkara dunia. Apalagi perkara urusan dunia dan akhirat, Saudara. Ya, jadi petunjuk Al-Quran ini. Dan rahmatan, menjadi rahmat, kasih sayang Allah. Allah wujudkan kasih sayangnya itu dengan menurunkan kitab-kitab kepada manusia, ya, melalui
Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para nabi dan rasul. Itu kasih sayang Allah. Jadi Quran ini dan kitab-kitab samawi sebelumnya itu merupakan surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Surat-surat risalah yang Allah berikan kepada manusia, saking sayangnya Allah kepada kita itu untuk memberikan petunjuk supaya kita ini selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahagia, sejahtera, ya, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang sholihin, yang sabirin, yang mutawakkilin, yang muhsinin, ya. Semua jenis hamba, kualitas hamba yang disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengantarkan kita kepada kebahagiaan, sa'adah fid dharain. Ya, sa'adah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang keempat fungsinya adalah apa? Busyra lil muslimin. Kabar gembira bagi orang muslim. Ya. Nah, ini semua ya dijabarkan ya ke dalam apa? Ke dalam hukum-hukum. Ya, di antara petunjuk dan cahaya Al-Qur'an itu adalah isinya apa? Memberikan peringatan tentang rambu-rambu, hukum-hukum Allah, hukum-hukum ilahiyah yang mana mengikat dan mengatur alam semesta ini dan juga mengatur seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi dan alam semesta itu. Ya. Nah, hukum-hukum itu harus kita matchingkan antara sunnatullah yang tertulis termaktub di dalam Al-Qur'an dan yang dihamparkan oleh Allah di alam semesta. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum innahul haqqu ala innahu huwa ala kulli syai'in syahid. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat-ayat ya di dalam Al-Qur'an banyak sekali dan ini dijabarkan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum saya masuk ke penjabaran bagaimana sirah Nabi, kemudian pemahaman para salafus saleh, kita lihat di sini terminologi Al-Qur'an tentang sunnatullah ya. Kalau kita buka, kita search ya dengan mesin pencari Al-Qur'an, sunnatullah itu ada di dalam surat Al-Ahzab. Ya. Ayat 38 ya. Itu sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Alladzina yuballighuna risalatillah dan seterusnya. Kemudian ada di dalam surat yang sama Al-Ahzab ayat 60 ayat 62. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Lalu ada di dalam surat Al-Fatah ayat 23. Ini dalam satu ayat saja bisa terulang dua kali seperti tadi ayat 62 surat Al-Ahzab. Ya, dalam surat Al-Fatah dua kali diulang, sunnatullahi lati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Kemudian bisa kita lihat dalam surah Fatir. Ya, istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Nah, seterusnya mengatakan fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan biasanya diikut sertakan dengan ayat-ayat yang mengajak kita untuk melakukan apa? Perjalanan di atas muka bumi ini. Afalam yasiru fil ardh. Qul siru fil. Ini selalu dihubungkan. Ya. Seperti dalam surat Fatir tadi, itu selalu dihubungkan dengan apa? Ayat setelah itu awalam yasiru fil ardh. Ya, awalam yasiru fil ardh. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dan seterusnya. Kemudian dalam surah Ghafir, ya, surat Ghafir itu juga diawali dengan afalam yasiru fil ardh fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dan diakhiri ayat 85 falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadik wa khasira hunalikal kafirun. Allahu akbar. Lalu kemudian yang paling dekat ya yang biasa kita baca ini karena dia masih awal-awal surah Ali Imran ya. Biasa orang familiar dengan ayat-ayat Al-Qur'an ketika di awal juz-juz awal ya. Apa kata Allah? Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ali Imran 137. Nah, itu berhubungan dengan apa? Hadza bayanun linnas wa lil muttaqin, itu tentang perang Uhud, tentang perang Badar, tentang sunnatullah dalam peperangan. Ya, harus kewajiban kita untuk taat kepada pemimpin, harus
introspeksi, wala tahinu wala tahzanu iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu tilkal ayyam, dan seterusnya. Lalu dalam surat An-Nisa, yuridullahu liyubayyina lakum sunanal ladzina min qablikum, Al-An'am, qul siru fil ard, An-Naml, qul siru fil ard, ayat 69, kemudian surat Al-Ankabut ayat 20, qul siru fil ard fanzuru kaifa bada'al khalq. Allah, banyak sekali. Jadi antara sunnatullah dengan perintah untuk siru fil ard, ini ada korelasinya yang sangat erat. Nah, kondisi ini kalau kita lihat Al-Quran sangat menakjubkan dan mengagumkan. Ya, kondisi ini berbalik dengan kondisi kita pada saat ini, di mana umat Islam banyak sekali meninggalkan sunnatullah, mengabaikan sunnatullah. Ya, dalam bidang sosial sunnatullah kita ketinggalan, dalam bidang politik kita tidak perhatikan sunnatullah. Dalam bidang ekonomi kita tidak perhatikan sunnatullah, ya. Dalam bidang medis kedokteran kita tidak perhatikan sunnatullah. Subhanallah, ya. Contohnya seperti zaman sekarang ini, ya, ribut masalah corona, fatwa-fatwa corona. Nah, kira-kira kita istilahkan begitu, ya. Ya, seperti fatwa-fatwa Muhammadiyah ini dibully, ya, dijadikan bahan gunjingan. Ya, ini fatwa terlalu takut kepada corona, ya, berorientasi qadariyah atau macam-macam, kita menghindar dari penyakit ini seperti itu. Nah, ini omongan keluar dari pihak-pihak yang mengabaikan dan meremehkan sunnatullah. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya tidak takut corona, cuma takut sama Allah. Ya, lalu kemudian padahal berada di zona merah, padahal berada di zona merah ini, saya sangat menyayangkan. Kemudian mendemonstrasikan bagaimana sholat berjamaah dan sholat masjid, ya, tanpa ada social distancing, bahkan tidak mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini sudah menantang sunnatullah. Ya. Yang ahli dalam sunnatullah di bidang medis itu ya ilmu kedokteran. Maka kita itu berfatwa itu harus merujuk kepada ahlu dzikri dalam bidang medis, ya, sunnatullah, yang mereka mengetahui seluk-beluk sunnatullah. Bagaimana virus ini tumbuh, hidup, cara bekerjanya, cara menularkannya, itu sunnatullah yang kita nggak tahu. Ya, ulama mubalik cuma ngomong berdasarkan Quran hadis, tapi yang tahu tentang mekanisme makhluk biologi, ya, makhluk biologis bernama corona ini, itu yang tahu itu adalah ahli-ahli medis. Jangan sembarangan kita ngomong. Ya, kita harus merujuk ke sana. Gitu. Jangan mengaku-ngaku pengikut mazhab Imam Syafi'i kalau tidak memperhatikan pandangan-pandangan Imam Syafi'i. Banyak yang hanya mengkaji fikih Syafi'i, fikih imam-imam mazhab itu hanya dari kulit luarnya saja, tidak belajar tentang adabnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? La a'lamu ilman ba'dal halali wal harami an bala minat tibbi wa qad ghalabu wa inna ahlal kitab qad ghalabuna alaihi. Ya, sangat disayangkan kita Indonesia ini mayoritas pengikut mazhab Imam Syafi'i. Termasuk Majelis Tarjih juga sangat menghormati Imam Syafi'i dengan semua pandangan-pandangan fikihnya luar biasa, sangat kaya. Beliau pencetus ilmu usul fikih, pencetus kaidah-kaidah dalam ilmu hadis, nasirus sunnah, ya, muassis ilmu usul fiqh, rahimahullah, al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Tapi sayangnya kita mengabaikan perkataan fatwa-fatwa beliau yang mengatakan bagaimana saya tidak tahu ada ilmu yang lebih mulia setelah ilmu tentang halal dan haram, yang lebih mulia daripada ilmu kedokteran. Ya, kata beliau, al-ilmu ilmani, ilmun lid-din wa ilmun lid-dunya. Ya, ilmu itu ada dua macam, ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama itu adalah ilmu fiqh, yaitu ada dua, dibagi dua, fikih akbar dalam akidah dan fikih asghar dalam fikih praktis ibadah sehari-hari, muamalat termasuk. Dan ilmu yang tentang dunia beliau mengkhususkannya adalah
wa huwa ilmu tibbi. Dan beliau menyayangkan, innal muslimina qad dayya'u thulutsal ilmi. Umat Islam lebih banyak memprioritaskan ya perhatiannya kepada 2/3 ilmu, yaitu pertama ilmu akidah, fiqhul akbar, dan ilmu fikih yang kecil yaitu fiqhul asghar. Sementara sepertiga lagi yaitu ilmu kedokteran ini disia-siakan oleh umat Islam. Nauzubillah min dzalik. Maka itu beliau mengatakan la taskunanna baladan ya laisa fihi alimun yuftika an amri dinika wala tabibun yumbi'uka an amri badani. Jangan kamu tinggal di satu negeri, satu wilayah, satu negara, satu kecamatan, satu provinsi yang di situ tidak ada dua macam orang. Yang pertama, orang alim yang ahli fikih yang bisa memberikan petunjuk kepada kamu tentang perkara agama. Dan yang kedua adalah ahli kedokteran, ya tabib yang bisa memberikan bimbingan kepada kita tentang urusan fisik badan kita. Subhanallah, ini sunnatullah. Nah, ini saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu coba kita lihat di sini bagaimana pengamalan daripada Rasulullah SAW tentang sunnatullah ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, pemirsa, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi telah memberikan panduan. Contoh dalam praktek sirah nabawiyah. Ya, bagaimana peristiwa-peristiwa alam semesta ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, ya, itu dijauhkan dari mitologi. Ya, seperti apa? Peristiwa gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, masih ingat hadisnya? Bagaimana dahulu kebiasaan orang-orang jahiliyah menganggap gerhana bulan matahari itu adalah sangat berbau mitos, berbau mitologis, ya. Itu dikaitkan oleh mereka dengan lahir atau matinya orang besar. Ya, pas bersamaan dengan itu wafatnya ya putra Nabi Muhammad SAW yaitu Ibrahim, ya masih kecil, ya yang lahir dari ibu bernama Maryah Al-Qibtiyah. Ya, subhanallah. Maka di situ ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ya, asy-syamsu wal qamaru la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatan min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Dalam riwayat lain fakabbiru wa tasaddaqu. Allahu akbar. Matahari dan bulan itu tidaklah mengalami gerhana, ya, tertutup cahayanya lalu gelap dunia ini, ya, bumi ini, bukan gerhana itu terjadi karena ada kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Ya, itu beliau singkirkan mitos itu. Jadi Islam itu sangat rasional, sangat ilmiah, ya, sangat memperhatikan sunnatullah yang terjadi di alam semesta ini. Ya. Dua-duanya itu gerhana matahari dan bulan kata Rasulullah, ayatani min ayatillah, ya, dua tanda kebesaran dari tanda sekian banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu melihat keduanya itu, fasallu, dua gerhana matahari dan bulan, maka apa yang harus kamu lakukan? Salat gerhana, bertakbir dan bersedekah. Subhanallah. Ya, itulah Islam, ya, mengajarkan kepada kita jangan percaya kepada mitos-mitos, ya. Sampai kemudian pernah ada berkembang satu semacam mitos, ya, soal terkait dengan misalnya penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel tahun 1453, saudara tahu, kita semua belajar dari sejarah, itu ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Fatih kedua, Sultan Muhammad II yang diberi julukan Al-Fatih. Itu katanya konon, kata orang-orang itu hikayat-hikayat zaman dulu bilang bahwa memanglah Sultan Mehmed ini seorang besar, ya, orang yang istimewa, ya, maka dibuatlah cerita-cerita mitos putar beliau itu, ya, katanya ketika dia lahir itu terjadi gerhana, kemudian komet besar turun menimpa daratan bumi, kemudian banyak bayi laki-laki lahir pada tahun itu. Pokoknya seperti
dinisbatkan kepada pada tahun kira-kira Amul Fil, tahun gajah, yang dimana di situ Rasulullah SAW lahir. Itu saking hebatnya sosok Sultan Mehmed II ini, sehingga orang banyak mengarang-arang mitos-mitos seputar beliau itu. Ya, nah padahal itu tidak seperti itu. Nah, contoh ketika terjadi satu peristiwa kisah yang krusial, ya, ketika Sultan Mehmed itu berhasil masuk ke kota Konstantinopel, ya, untuk memata-matai ibu kota Romawi Timur yang dia bertekad akan menaklukkannya dan memasukkannya dalam wilayah kaum muslimin, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la tuftahanna hadhil Madinah al-Qustantiniyatu fa ni'mal amir wal amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jais. Beliau mata-matai dulu. Beliau tinggal di sana beberapa waktu, beberapa hari, beberapa minggu, ya, tapi kemudian ketahuan, ya, dalam proses beliau pengintaian itu ketahuan dan akhirnya dikejar oleh pasukan Romawi dan beliau keluar, dia ingin menyelamatkan diri bersama beberapa pengawalnya. Nah, di malam ketika beliau itu ada cerita lagi keluar dari sebelum beliau diangkat menjadi sultan karena ayahnya meninggal dunia itu. Nah, itu kan bersaing dengan ada saudara kandungnya adiknya itu yang menjadi suaka politik di Romawi Timur, Konstantinopel. Ya, kemudian pihak Romawi Timur ini ingin, ya, Pangeran Orhan yang diberi suaka politik di sana itulah yang diangkat jadi sultan. Jadi mereka berlomba dengan waktu untuk dikirim ke sana si Pangeran Orhan ini, sementara Pangeran Mehmed ini yang juga berlomba dengan waktu untuk kembali ke ibu kota Utsmaniyah waktu itu di Edirne, itu berlomba dengan waktu. Alhamdulillah di situ pada malam itu dia berhasil menghitung-hitung. Dia seorang ahli astronomi ternyata. Ya, Sultan Mehmed ini menghitung-hitung bahwa malam inilah saatnya terjadi gerhana bulan total dalam hitungan beberapa menit saja. Subhanallah. Maka beliau bergegas, ya, untuk memangkas jarak waktu. Beliau ingin menyeberangi Selat Dardanel, ya, Selat Golden Horn, ya, dari wilayah Turki di Asia Kecil itu menuju Edirne itu harus menyeberang. Kalau lewat Istanbul, Konstantinopel itu tidak mungkin, kan lebih jauh dan di situ banyak pasukan musuh. Maka subhanallah, dengan hitung-hitungannya itu, gerhana bulan itu persis seperti yang terjadi itu, yang beliau hitung dan beliau selamat menyeberangi itu, ya, tidak bisa dideteksi oleh kapal-kapal pengintai yang diletakkan di selat tersebut. Nah, inilah sains dalam Islam. Ya. Ibnu Sina misalnya, ketika beliau ini dikenal sebagai bapak kedokteran modern, ya, beliau orang pertama dalam ilmu sejarah epidemiologi itu yang menelurkan tiga konsep dasar bagi setiap dokter untuk apa? Untuk melakukan mitigasi bencana penyebaran wabah. Nah, itu. Subhanallah. Ini luar biasa. Beliau mengadakan di situ, memperkenalkan konsep physical distancing. Beliau memperkenalkan di situ no social panic, ya. Dan beliau mengajarkan di situ agar kita menjauhi kerumunan. Subhanallah. Itu yang dialami, ya, oleh Ibnu Sina. Juga pakar ilmu hadis, ya, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain sebagainya. Lalu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad di jilid 4 halaman 44 sampai 45 itu sudah membuat ajaran, membuat konsep bagaimana mengatasi atau melakukan kita menghindari penularan wabah itu, misalnya dengan isolasi, dengan pakai masker, dengan menghindari kerumunan, mendekati orang yang terjangkiti virus, ya. Sunnatullah ini cakupannya luas, Mas Irwan. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Nanti dirinci, ya, kajian ini nanti saya akan sampaikan
sunnatullah ini dirinci dalam ilmu sosial, ekonomi, politik, medis itu dalam kajian bersama Pondok Budi Mulia yang diasuh oleh Kiai Fathur Rahman Kamal. Nah, ada lagi satu misalnya kisah tentang cerita dari sunnah Nabi SAW. Bagaimana beliau itu dulu dimintakan pendapat tentang kurma atau gandum yang tidak panen. Ya. Beliau menyarankan untuk tidak melakukan penyerbukan. Ternyata hasil panennya menjadi rusak. Nah, maka itu Rasulullah membuka beliau mengatakan kepada umat, ya, hadis yang terkenal, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu, lebih mengetahui tentang urusan-urusan dunia. Nah, Nabi ini mendorong kita untuk melakukan observasi. Jadi tidak semua apa yang disampaikan oleh tokoh agama, bahkan even Rasulullah sendiri mengatakan, ucapanku ini kan bisa benar, bisa salah dalam urusan dunia, dalam urusan sains, yang itu adalah soal penelitian. Ya, makanya tidak bisa kalian ambil mentah-mentah, gitu ya. Nah, kalian itu a'lamu bi amri dunyakum. Nah, begitu. Termasuk dalam wabah taun, ya, beliau memberikan nasihat seperti yang disampaikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf ketika terjadi perdebatan kecil antara Umar bin Khattab Khalifah dengan Gubernur Syam Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang meminta beliau untuk tetap masuk ke negeri Syam walaupun ada wabah taun. Beliau akhirnya mendengarkan, ya, hadis Nabi SAW dari Abdurrahman bin Auf, tidak sami'tum, ya, bi ardin bi ta'uni bi ardin fala taqdumu alaihi wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Ya, maka beliau bersyukur kepada Allah. Ketika didebat oleh Abu Ubaidah, apakah engkau lari dari takdir Allah? Nah, beliau menjawab, kalau seandainya bukan kamu yang mendebat saya, wahai Abu Ubaidah, saya enggan menjawabnya. Cuma beliau sangat menghormati Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya, sebagai sahabat kesayangan Rasulullah. Nah, kemudian beliau berikan ilustrasi. Seandainya kamu punya onta, ya, di hadapan kamu itu ada dua lembah, yang satu subur, yang satu kering. Kamu mau bawa dia gembala kemana? Makan di mana? Kalau kamu bawa onta itu ke tanah yang kering, itu juga kamu memilih takdir Allah. Kalau kamu bawa itu ke tanah yang subur, itu juga kamu memilih takdir Allah. Silahkan. Jadi boleh dong kalau saya, ya, lari dari takdir Allah, ada ta'un kepada takdir Allah yang bagus, yang tidak terjangkiti ta'un dan tidak membahayakan kita. Allah alam bisawab. Itulah pentingnya kita memahami sunnatullah agar kita tidak salah langkah, ya, dalam memahami ajaran-ajaran agama kita yang sesungguhnya sangat maju dan progresif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.